Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, hari ini bertemu lagi bersama saya. Kita akan membahas mengenai persamaan trigonometri lagi, tapi dalam bentuk tangan. Nah, sebelum kita masuk ke materi pada pagi hari ini, apakah kalian masih ingat rumus untuk mencari himpunan penyelesaian persamaan trigonometri bentuk cos? Ya, betul sekali. Rumusnya ada dalam bentuk derajat dan bentuk radian ya, yaitu untuk dalam bentuk derajat X sama dengan plus minus alfa ditambah K dikali 360 derajat, atau dalam bentuk radian yaitu X sama dengan plus minus alfa ditambah K dikali 2pi. Nah, K di sini itu dalam K sama dengan bilangan bulat. Nah, selanjutnya kita masuk materi hari ini, yaitu tentang persamaan trigonometri bentuk tangan. Perhatikan gambar grafik berikut. Nih, kita lihat ya, ini merupakan grafik fungsi tan X. Kita lihat di sini banyak sekali sampai 3pi, lebih dari 3pi ya. Nah, satu periode tan X ini adalah pi, dimana kita bisa lihat dari X-nya dari 0 sampai pi, itu adalah satu periode tangan. Jadi, untuk dalam bentuk radian, ketika tangan X sama dengan alfa, ketika tan X sama dengan A, tan X sama berarti A ini bisa kita rubah menjadi tan P, jadi tan X sama dengan tan P. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa X sama dengan P. Nah, karena satu periode tan adalah pi, maka rumus mencari himpunan penyelesaian persamaan tan adalah X sama dengan P ditambah K dikali pi. Nah, lalu sekarang yang dalam bentuk derajat. Dalam bentuk derajat sama ya, karena satu periode tan adalah 180 derajat, maka rumus mencari himpunan penyelesaian persamaan tan adalah X sama dengan P derajat ditambah K dikali 180 derajat. Nah, untuk rumus tangan ini cukup mudah ya, karena dia hanya memiliki satu rumus, berbeda dengan sin dan cos kemarin yang memiliki dua rumus. Nah, kita masuk ke contoh soal. Carilah himpunan penyelesaian dari tan dalam kurung X dikurang 45 derajat sama dengan kotan 90 derajat. Dengan X lebih dari sama dengan 0 derajat kurang dari sama dengan 90 derajat. Nah, pertama-tama kita rubah dulu kotan 90 derajat. Kotan 90 derajat ini sama dengan berapa? Kita cari dulu hasilnya. Kita ketahui bahwa kotan itu sama dengan 1 per tan. Berarti kotan 90 derajat sama dengan 1 per tan 90 derajat. Nah, kotan 90 derajat ini ternyata adalah 0. Setelah itu kita cari tan berapakah yang hasilnya 0. Nah, ya betul sekali, tan 0 derajat hasilnya adalah 0. Sehingga kita peroleh tan X min 45 derajat itu sama dengan tan 0. Nah, kita gunakan rumus dalam satuan derajat ya, karena ini sudutnya yang diketahui dalam bentuk derajat. Jadi, kita masukkan ke rumusnya X sama dengan P derajat ditambah K dikali 180 derajat. Nah, di mana X-nya ini tadi adalah X min 45 derajat sama dengan 0 derajat ditambah K dikali 180 derajat. X sama dengan 45 derajat ditambah 0 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Jadi 45 derajat yang ada di ruas kiri tadi dipindahkan ke ruas kanan. Hal ini supaya yang di ruas kiri hanya terdapat X, tidak terdapat bilangan lain. Jadi diperoleh X sama dengan 45 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Nah, sekarang saatnya kita menentukan himpunan penyelesaiannya. Kita masukkan ketika K sama dengan 0, maka X sama dengan 45 derajat ditambah 0 dikali 180 derajat sama dengan 45 derajat. Lalu ketika K sama dengan 1, maka X sama dengan 45 derajat ditambah K ditambah 1 dikali 180 derajat. Hasilnya adalah 225 derajat.
Nah, ini K sama dengan 1 sudah 25 derajat, tentunya K sama dengan 2 akan melebihi 90 derajat ya. Jika K sama dengan 1 saja sudah melebihi 90 derajat, tentu K sama dengan 2-nya juga melebihi 90 derajat. Jadi, himpunan penyelesaian tan X min 45 derajat sama dengan kotan 90 derajat dengan X lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 90 derajat adalah 45 derajat. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan tan X sama dengan akar 3. Untuk X lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 2pi. Nah, sekarang kita lihat nih, tan X sama dengan akar 3. Kita cari dulu tan berapakah yang hasilnya akar 3. Ya, betul sekali, tan pi per 3 hasilnya adalah akar 3. Sehingga kita peroleh tan X sama dengan akar 3 ekuivalen dengan tan X sama dengan tan pi per 3. Kita gunakan rumus sudut dalam satuan radian ya, karena ini bentuknya pi, maka kita gunakan rumus dalam satuan radian. X sama dengan P ditambah K dikali pi. Nah, X sama dengan pi per 3 ditambah K dikali pi. P-nya pi per 3. Nah, selanjutnya kita menentukan himpunan penyelesaiannya. K sama dengan 0. Ketika K sama dengan 0, maka X-nya sama dengan pi per 3. Lalu ketika K sama dengan 1, diperoleh X-nya sama dengan 4 pi per 3. Lalu K sama dengan 2, maka diperoleh X-nya 7 pi per 3. Nah, 7 pi per 3 ini sudah melebihi 2 pi, maka ini tidak memenuhi, kita tidak usah mencari lebih lanjut di K sama dengan 3 dan seterusnya. Nah, sehingga X yang memenuhi X lebih dari sama dengan 0 dikurang dari sama dengan 2pi adalah pi per 3 dan 4pi per 3. Jadi, himpunan penyelesaian dari persamaan tan X sama dengan akar 3 untuk X lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 2pi adalah pi per 3 dan 4pi per 3. Nah, kesimpulan kita pada hari ini yaitu rumus persamaan trigonometri fungsi tangen adalah dalam bentuk derajat X sama dengan P derajat ditambah K dikali 180 derajat. Dalam bentuk radian, X sama dengan P ditambah K dikali pi. Dengan K adalah bilangan bulat ya. Nah, sekarang kita coba akan Ibu beritahu apa saja yang perlu kita ingat dan kita jadikan pegangan ketika kita mempelajari trigonometri saat ini. Nah, yang pertama yaitu sudut istimewa. Kalian harus tahu tentunya sudut istimewa itu apa, lalu ketika sin 30 derajat itu hasilnya berapa, tan 30 derajat hasilnya berapa, itu semua sudut istimewa. Kalau bisa kalian hafalkan ya, setidaknya kalian catat di buku catatan kalian. Nah, selanjutnya yaitu tentang kuadran. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, ketika di manakah si sin itu bernilai positif, bernilai negatif, bernilai positif juga atau negatif juga, seperti itu. Nah, di sini di gambar ini sudah ada ya. Di kuadran 1 semua itu positif. Lalu di kuadran 2 hanya sin yang positif. Di kuadran 3 hanya tan yang positif. Lalu di kuadran 4 hanya cos yang positif. Akan tetapi kita perlu ingat ketika dia itu kosekan itu kan berarti sama dengan 1 per sin. Sinnya adalah positif. Berarti ketika kosekan di kuadran 2 dia juga bernilai positif. Dan kotangan juga karena kotangan ini sama dengan 1 per tan, maka ketika dia di kuadran 3, kotangan ini juga bernilai positif. Lalu begitu pula dengan sekan. Nah, selanjutnya kalian juga perlu ingat tentang persamaan trigonometri yang misalnya sin alfa. Sin alfa itu apa? Sin biasanya disingkat dengan demi, yaitu depan miring. Kalian bisa lihat gambar segitiga di samping. Kalian lihat ya, alfanya ada di titik A.
Nah, alfa itu ketika kita mencari sin alfa berapa? Sin alfa itu didapat dari depan miring. Depannya adalah Y, garis Y itu panjangnya, lalu miringnya adalah sisi R. Nah, di situ kita bisa peroleh bahwa sin alfa sama dengan Y per R. Begitu pula dengan cos dan tan ya. Nah, lalu di sini ada juga kosekan, sekan, dan kotan. Nah, diketahui juga bahwa tan itu adalah sin per cos. Berarti ketika kotangan itu kebalikannya, yaitu cos per sin. Nah, lalu nih, kemarin banyak sekali yang salah tanggap bahwa, Bu, pi itu berarti 22/7 ya, Bu. Bukan, kita gunakan di sini adalah pi radian. Pi radian di sini adalah sama dengan 180 derajat. Jadi, pi radian sama dengan 180 derajat. Pi yang kita gunakan di sini adalah sama dengan 180 derajat. Ini ya. Jadi 2 pi radian itu sama dengan 360 derajat. Berbeda dengan 2 radian. Kalau 2 radian itu hasilnya 114,59 derajat. Sedangkan 2 pi radian hasilnya adalah 360 derajat. Nah, ini salah satu contoh cara konversi satuan sudut dari radian ke derajat. Nah, ini yang paling penting, kalian harus menghafalkan rumus-rumus penyelesaian persamaan trigonometri yang telah kita pelajari 2 hari yang lalu dan hari ini, yaitu persamaan dari bentuk sin, cos, dan tangen. Itu dia pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Silahkan kerjakan LKPD-nya dengan teliti, baik dan benar. Dikumpulkan hari ini paling lambat pukul 23.59 ya. Melalui WA, dikirim saja melalui WA. Hari ini tidak ada tugas kelompok. Silahkan kalian pelajari materi-materinya. Minggu depan kita ada ulangan harian atau kuis. Mencakup tentang materi yang sudah kita pelajari tiga pertemuan ini, yaitu tentang penyelesaian persamaan trigonometri bentuk sin, cos, dan tangen. Itu dia. Silahkan apabila masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya di room chat, jangan malu-malu. Jika memang belum paham, utarakan. Yang belum dipahami di bagian mananya, nanti insya Allah bakal dibantu. Nah, sekian dulu ya pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.